Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi conditioning dalam kelas Pavlov dan Skinner. Yang pertama, pengkondisian klasik dalam kehidupan sehari-hari. Pengkondisian klasik dapat dilihat dalam berbagai situasi sehari-hari yang melibatkan asosiasi antara stimulus dan respon. Contoh yang umum adalah bagaimana seseorang dapat mengembangkan rasa lapar saat mendengar suara penggorengan atau aroma makanan yang menggugah selera. Ketika seseorang sering mendengar suara penggorengan saat makan, mereka mulai mengaitkan suara tersebut dengan pengalaman positif dari makanan yang enak. Akibatnya, suara tersebut menjadi pemicu yang memicu rasa lapar, meskipun tidak ada makanan yang terlihat. Yang kedua, pengkondisian operan dalam kehidupan sehari-hari. Pengkondisian operan menekankan bagaimana konsekuensi dari perilaku dapat membentuk pola perilaku seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat penerapan pengkondisian operan di lingkungan kerja. Misalnya, banyak perusahaan menerapkan sistem penghargaan untuk mendorong karyawan agar bekerja lebih keras dan lebih produktif. Karyawan yang mencapai target atau menunjukkan kinerja yang baik seringkali menerima bonus, penghargaan, atau pengakuan. Penguatan positif ini meningkatkan kemungkinan bahwa karyawan akan terus menunjukkan perilaku yang diinginkan di masa depan. Yang ketiga, penggunaan dalam pengasuhan anak. Teori belajar behavioristik juga sangat relevan dalam pengasuhan anak. Contoh ketika anak membantu dalam pekerjaan rumah atau menunjukkan sikap baik, orang tua dapat memberikan pujian atau hadiah kecil sebagai bentuk penghargaan. Ini dapat meningkatkan motivasi anak untuk terus berperilaku baik di masa depan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengkondisian ini secara konsisten, orang tua dapat membantu anak-anak mereka mengembangkan kebiasaan positif dan perilaku yang diinginkan. Prinsip belajar. Prinsip dasar dari teori behavioristik mencakup asosiasi, penguatan, hukuman, dan kondisi lingkungan. Yang pertama, aplikasi pengkondisian klasik Pavlov dalam kelas. Pengkondisian klasik juga berperan dalam proses pembelajaran informasi baru. Misalnya, siswa yang belajar dengan menggunakan flashcard seringkali mengaitkan kartu tertentu dengan informasi tertentu. Ketika mereka melihat kartu tersebut, mereka segera mengingat informasi yang terkait. Ini adalah contoh bagaimana pengkondisian klasik dapat digunakan untuk meningkatkan daya ingat dan pemahaman siswa. Dengan menggunakan pengulangan dan asosiasi, siswa dapat lebih mudah mengingat informasi yang telah dipelajari. Aplikasi pengkondisian operan Skinner dalam kelas. Dalam konteks pendidikan, prinsip pengkondisian operan dapat diterapkan secara efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa, memperkuat perilaku positif, dan mengelola perilaku yang tidak diinginkan. Dengan menggunakan teknik pengkondisian operan, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih produktif dan menyenangkan. Salah satu aplikasi utama pengkondisian operan di kelas adalah melalui penguatan positif. Penguatan positif terjadi ketika suatu perilaku diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan, sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut diulang di masa depan. Misalnya, ketika seorang siswa aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas atau menyelesaikan tugas dengan baik, guru dapat memberikan pujian, stiker, atau poin sebagai bentuk penghargaan. Dengan cara ini, siswa akan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk terus berkontribusi dalam kegiatan belajar mengajar.
saling melengkapi antara Pavlov dan Skinner. Keduanya, pengkondisian klasik dan operan, dapat saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Penggunaan pengkondisian klasik untuk membangun rutinitas dan suasana yang nyaman dapat mempersiapkan siswa untuk belajar. Sementara itu, pengkondisian operan dapat diterapkan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Sebagai contoh praktis, seorang guru dapat memulai setiap kelas dengan musik tertentu, itu termasuk pengkondisian klasik, dan memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif berpartisipasi, itu termasuk pengkondisian operan. Dengan cara ini, siswa akan merespon musik sebagai sinyal untuk belajar dan merasa termotivasi untuk berkontribusi. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dari kedua teori dapat saling melengkapi untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Analisis teori. Teori behavioristik memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya menjadi pendekatan yang populer dalam pendidikan. Salah satu kelebihan utama adalah fokusnya pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Ini memungkinkan guru untuk merancang intervensi yang dapat dievaluasi secara objektif. Misalnya, dengan mengamati frekuensi partisipasi siswa dalam diskusi kelas, guru dapat mengukur efektivitas strategi pengajaran yang diterapkan. Selain itu, pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memahami bagaimana perilaku dibentuk dan dipertahankan melalui penguatan dan hukuman. Behaviorisme juga sangat efektif dalam konteks pembelajaran terstruktur, di mana tujuan pembelajaran dapat dirumuskan secara spesifik. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah untuk meningkatkan keterampilan matematika siswa, guru dapat menggunakan penguatan positif untuk mendorong siswa yang menunjukkan kemajuan. Dengan memberikan penghargaan kepada siswa yang mencapai target tertentu, guru tidak hanya memotivasi siswa tetapi juga membangun rasa percaya diri mereka dalam kemampuan belajar. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Salah satu kritik utama terhadap pendekatan behavioristik adalah bahwa ia seringkali mengabaikan faktor internal seperti motivasi, emosi, dan kognisi. Penerapan dalam pendidikan. Di tingkat SD, guru dapat memanfaatkan pengkondisian klasik dengan menciptakan rutinitas yang menyenangkan. Misalnya, guru dapat menggunakan musik lembut sebagai sinyal untuk memulai atau mengakhiri aktivitas belajar. Setelah beberapa pengulangan, siswa akan mulai mengasosiasikan musik tersebut dengan waktu belajar, sehingga mereka lebih siap untuk berkonsentrasi. Di tingkat SMP, penerapan penguatan positif dapat dilakukan dengan memberikan poin kepada siswa yang aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas. Misalnya, siswa yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan yang relevan dapat diberikan poin tambahan. Hal ini tidak hanya meningkatkan motivasi, tetapi juga menciptakan suasana kompetitif yang positif di antara siswa. Pada tingkat SMA dan SMK, guru dapat menerapkan penguatan negatif dengan memberikan konsekuensi bagi siswa yang menunjukkan perilaku tidak diinginkan. Misalnya, jika seorang siswa terus-menerus berbicara tanpa izin, guru dapat memberikan peringatan atau melibatkan siswa dalam diskusi tentang pentingnya menghargai waktu dan ruang belajar bagi orang lain. Yang terakhir, di perguruan tinggi, penguatan positif dapat diterapkan dengan memberikan penghargaan bagi kelompok yang berhasil menyelesaikan proyek dengan baik. Misalnya, kelompok yang mencapai hasil terbaik dalam presentasi atau proyek kelompok dapat diberikan sertifikat atau pengakuan. Ini tidak hanya mendorong kolaborasi, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab di antara mahasiswa untuk berkontribusi secara aktif dalam kelompok.
Aplikasi teori pengkondisian Pavlov dan Skinner dalam kelas memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana lingkungan dan konsekuensi dapat memengaruhi pembelajaran. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar dari kedua teori ini, pendidik dapat merancang strategi pengajaran yang lebih efektif, meningkatkan keterlibatan siswa, dan membentuk perilaku positif. Penggunaan pengkondisian klasik untuk membangun rutinitas serta pengkondisian operan untuk memperkuat perilaku baik adalah langkah-langkah yang dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Dengan demikian, pemahaman tentang pengkondisian dalam pendidikan tidak hanya relevan, tetapi juga esensial untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Saran bagi guru dan pendidik, penting untuk terus menerapkan dan mengembangkan strategi berdasarkan teori-teori ini, sambil setiap memperhatikan faktor-faktor internal yang dapat memengaruhi pembelajaran. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe.